Dr. Ujang sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah Mbak, monggo. Ya, kami ulang ya Dok, mohon izin. Ya, mari Dr. Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran dari rekan-rekan sejawat sekalian pada acara sore hari ini dengan menyusung tema tetap bugar dan produktif di masa pandemi. Hari ini kita akan belajar bersama dua narasumber kita, yaitu Dr. Darmajati spesialis gizi klinik dan juga Dr. Susi Suryaningsih spesialis kejiwaan. Mari sebelum kita memulai, kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sharing kita pada sore hari ini diberkati dan banyak ilmu yang bisa kita timba bersama. Karena ini materi COVID tidak pernah ada matinya, ya. Jadi tetap bugar dan produktif di masa pandemi ini penting dan perlu sekali untuk kita sekalian. Monggo waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Ujang untuk memberikan sepatah dua patah kata selaku Ketua ID Kabupaten Purbalingga. Monggo Dr. Ujang. Oke, kedengaran ya Mbak? Oke Dokter, jelas. Jelas Pak Ujang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya mengucapkan banyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita pada sore ini habis asar masih bisa diberi kesempatan. Tentu kita harus banyak bersyukur karena di lain waktu beberapa teman sejawat kita, senior, junior, mungkin guru-guru kita sudah mendahului takdirnya. Mari kita mendoakan di kesempatan ini, semoga yang sudah meninggal diberikan yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman pengurus nih sejawat di Purbalingga sudah bisa melakukan kegiatan di balik kesibukan masing-masing, dan alhamdulillah terutama Dr. Sigit nih spesialis dalam sudah mempelopori menginisiasi kegiatan-kegiatan di IGD Purbalingga, akhirnya bisa menghadirkan Dr. Susi spesialis jiwa, ternyata di Solo ya Dok ya. Nggih, Dok. Oh, temannya Dr. Ambar berarti ya. Nggih. Oh. Oke. Kemudian Mas Dr. Dharma nih, sahabat lama ya Mas Dharma. Iya Dok, ketemu lagi. Sahabat jaga malam dulu. Nah, Dr. Hafiz terima kasih juga untuk bisa membantu kami di kegiatan ini. Kemudian saya melaporkan sedikit mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung baik di Purbalingga atau di luar Purbalingga. Kami berusaha memimprovisasi lah, karena ya gimana pun kalau biasa kegiatan itu kumpul bareng, ini tidak bisa hadir di tatap muka, tetapi harus ada giroh, maksudnya ada semangat nih di teman-teman. Alhamdulillah dari sudah setahun di masa pandemi ini kita tidak luput dari kegiatan, karena sampai berpikir kegiatan sekarang itu tidak harus ilmiah juga harus jalan, melindungi diri harus jalan, tapi kita juga harus berusaha menghindari takdir lah, bahasa seperti itu. Yaitu salah satunya dengan doa dan sedekah. Dan alhamdulillah tiap bulan kita selalu mengadakan tidak hanya kegiatan-kegiatan ilmiah, tapi kegiatan kita menghadirkan seperti kemarin Syekh Al-Mirsi yang harusnya saya jabir karena beliau meninggal, digantikan beliau, dan tiap bulan kita biasa kegiatan-kegiatan sedekah. Kemarin juga kita membantu teman-teman di Pekalongan, di Semarang, Demak, dan lain-lain. Kemudian barusan saya juga menyampaikan dengan teman-teman pengurus, alhamdulillah salah satu keluarga almarhum yang kena COVID barusan mendapat uang 10 juta dari ID wilayah. Katanya ini lagi diperjuangkan karena kemarin almarhum itu termasuk dokter yang bukan PNS, bukan kerja di puskesmas, bukan di rumah sakit. Beliau tidak termasuk yang dapat
bantuan dari pemerintah. Nah, kami alhamdulillah dengan Pak Menkes yang baru, kami didata lah, mudah-mudahan mungkin mohon doanya teman-teman, karena keluarganya juga tidak bekerja, istrinya terutama dan anak-anaknya, dan kita perjuangkan untuk mendapat stimulun lah, biar bisa melakukan hal-hal yang positif biar membantu keluarganya. Mungkin itu, yang berikutnya tidak panjang lebar. Terima kasih teman-teman dan para narasumber. Semoga Allah membalas kebaikan jenengan. Dari kami, mohon maaf sekiranya dari Purbalingga tidak bisa menyuguhi ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Dr. Ujang atas sambutannya sebagai Ketua ID Kabupaten Purbalingga. Oke, betul sekali dokter. Insya Allah dengan salah satu webinar ini silaturahmi tetap terjaga. Langsung saja saya undang moderator kami yaitu Dr. Sigit Purnomo Hadi selaku spesialis penyakit dalam konsultan untuk memoderatori dua narasumber kita. Monggo Dr. Sigit. Terima kasih Dr. Hafiz, spesialis anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul atau bersua via Zoom ini dalam acara webinar yang rutin diselenggarakan oleh ID Cabang Purbalingga dan masih mengenai pandemi ini yang ternyata tidak habis dikupas dari berbagai sisi. Setelah webinar-webinar yang sebelumnya kita lihat dari sisi etiologi, patofisiologi, gejala klinis dan sebagainya. Kali ini kita mengupas dari sisi karena ternyata pandemi ini berjalan cukup panjang, bagaimana kita bisa bertahan ya dalam kondisi yang tetap produktif, dalam kewaspadaan dan kehati-hatian. Dan telah hadir dua narasumber di hadapan kita dalam forum ini, dan yang pertama akan memberikan materi adalah Dr. Susi Suryaningsih. Monggo operator, saya persilakan untuk menayangkan slide beliau karena halaman pertama itu juga kurikulum vitae beliau. Jadi Dr. Susi ini adalah spesialis kedokteran jiwa. Dan beliau ini baik dari S1, S2 maupun PPDS lulusan Fakultas Kedokteran UNS Solo. Ya, suami beliau adalah juga seorang dokter spesialis patologi klinik dan dikaruniai 4 orang putra, 2 putra dan 2 putri. Ya, sekarang bekerja di 3 rumah sakit, yaitu di RSUD Pemkot Solo, RS Triharsi, dan RS Hermina. Baik, saya persilahkan kepada Dr. Susi yang akan menyampaikan materi bagaimana kita bisa berkompromi di masa pandemi ini. Ya, dan juga Dr. Susi ini adalah seorang penyintas ya, survivor COVID ya. Ya, sebenarnya bicara masalah penyintas ini, saya juga penyintas ini Bu Susi. Saya juga penyintas ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa survive ini karena banyak yang tidak survive ya. Ya, ini monggo nanti kita simak bersama materi dari beliau. Kami beri waktu ini selama 20 menit ke depan. Kepada para peserta yang akan menyampaikan respon, pertanyaan, dan sebagainya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa juga menyampaikan langsung di akhir sesi. Saya persilakan kepada Dr. Susi Suryaningsih, SPKJ MKes. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Berikan kita nikmat yang luar biasa. Di sini Solo mendung sekali, ini gelap. Ya, semoga insya Allah kita terhindar dari banjir. Ya, kita juga perlu prihatin kondisi yang cukup memprihatinkan untuk
negeri ini saat ini, musibah di mana-mana. Terima kasih atas waktunya, dan saya sangat menghargai dan dengan rasa tawadu, dengan rasa hormat kami, kerendahan hati kami untuk sharing sedikit ilmu. Kebetulan sekali, qadarullah, saya juga seorang penyintas COVID, dan di mana saat itu memang saat rame-ramenya COVID dengan banyak angka kematian yang sangat tinggi sekali. Di bulan Agustus akhir sampai September saya dirawat 27 hari, di ICU 3 hari, di HCU 3 hari, dan yang lebih indah sekali ketika saya harus bersama-sama, suami saya berdua dirawat bersama di ICU sampai rampung. Memang wallahu alam, saya katakan jodoh dari Allah, sehingga dalam suka dan duka saya harapkan seperti dalam lagu Menua Bersama, sakit, suka dan duka bersama dengan suami, berbaring bersama, saling support, saling memberi sebuah cinta, sampai dalam sebuah cermennya kita bikin itu sudah beredar dan banyak juga yang beli, ya, jadi kayak promo itu. Ketika COVID bukan sekedar nyawa tapi cinta itu, dan lumayan itu ya, bagus ya, membuat banyak orang meleleh. Kebetulan saya seorang komorbid ya, saya komorbid ya, saat itu tidak nyangka ya, mukjizat, kata dokternya mukjizat, karena memang kondisi itu sangat luar biasa buruk sekali ya, karena sudah hipoksi, delirium, dan saya sempat cuci darah juga di ICU 2 kali karena saya punya gagal ginjal. Saat itu terstimulan oleh infeksi COVID yang saat itu memang luar biasa, dengan kondisi klinis yang sangat buruk. Saat saya menemukan hikmah dari sakit ini, saya mengatakan ternyata COVID pun dengan komorbid berat bisa hidup. Kemudian saya menganalisis kenapa, ada apa dengan diri saya, dengan apa dengan COVID, itu aja. Sehingga saya mengambil banyak sekali hikmah dan ibro, pelajaran yang saya ambil, yang akan saya sampaikan kepada semua orang yang ingin tahu bagaimana giat menghadapi gelombang badai sitokin. Badai sitokin bagi kehidupan dan badai segalanya saat COVID kita. Ya, dulu asal pandemi di Wuhan, kita tidak nyangka sama sekali kalau kita merasakan dan ada di sekitar kita, dan saya bagian dari COVID itu. Ya, saya sempat berpikir, enggak mungkin ada orang mati seperti itu. Ya, kok begitu banyaknya mati bergelimpangan. Dan saat saya kena, juga saat tinggi-tingginya angka kematian, di mana banyak teman sejawat yang masih muda, masih gagah, tidak tertolong, tidak terselamatkan. Jadi tentunya ini sebenarnya siap atau tidak siap untuk menghadapi kematian, tapi saya bisa lolos dari hal ini. Tentu ada sesuatu sebab yang Allah berikan kepada kita semua yang kena COVID. Bukan hanya sekedar saya. Ya. Apa yang sikap dan perilaku apa yang saya lakukan? Ya. Ketika saya berbicara secara global, intinya kita bersahabat, COVID. Bersahabat, kompromi. Itu apa arti kompromi di sini? Saat kita mendapatkan kelemahan dan ujian yang luar biasa yang kita tidak berdaya, ya, maka jadikan itu sebuah sahabat. Kalau di dalam kebetulan saya seorang psikiater dan saya peminatannya adalah psikoterapi. Jadi wallahu alam bisawab, qadarullah, saya sangat mencintai profesi sebagai seorang psikiater yang tidak hanya sekedar farmakoterapi, tapi saya lebih mungkin di Solo lebih terkenal dengan psikoterapinya. Ya, kemanapun psikoterapi ada, saya selalu ada di sana. Karena saya minat sekali. Saya ingin ruhnya psikiater itu ada di psikoterapi. Kalau semua dokter yang lain bisa dengan obat, apa bedanya kita dengan dokter lain? Tapi yang paling spesifik dan spesial dari seorang dokter jiwa adalah psikoterapi, dan itu yang aku miliki. Dan itu selama ini saya pakai untuk semua pasien, terutama bagi diriku dan keluargaku. Ya, ternyata ada satu kunci, yaitu bersahabat. Di mana ketika saya belajar tentang psikoterapi, modalitas logoterapi, ketika terapi dengan menemukan makna hidup, di sana ada sebuah modalitas yang disebutkan medical ministry. Bersahabat dengan penderitaan. Asumsi kami, filosofinya adalah sahabat tidak menyakiti sahabatnya. Itu sudah menjadi karakter kehidupan saya. Sehingga saya katakan saya hidup dalam self hipnotis.
kehidupan saya sehari-hari menggunakan kekuatan alam bawah sadar. Jadi kehidupan saya dalam melangkah setiap kaki saya itu dengan alam bawah sadar. Karena kami tahu kapasitas alam bawah sadar ya itu adalah 80% menguasai otak kita. Sehingga tidak lelah dalam hidup ini. Karena saya cukup lelah ketika belum paham ini. Nah, begitu tahu ilmunya saya pakai untuk kehidupan saya dan saya praktekkan untuk keluargaku dan untuk semua pasienku. Ya. Dulu mungkin psikotik tidak bisa sembuh. Banyak yang mengatakan begitu dan seumur hidup, tapi saya tidak bisa membuktikan itu. Ternyata pasien psikotik pun bisa sembuh. Ya. Ya, ternyata dengan kekuatan jiwa, meskipun obat ya harus ada karena ada neurotransmitter yang rusak atau tidak imbang yang membuat mereka jadi sakit. Ya. Tapi kekuatan psikoterapi ini luar biasa. Ya, saya mengatakan diri saya hidup dengan hipnotis. Jadi ketika saya sakit pun saya tidak mengenal lagi diri saya. Saya delir, ya. Saya mengalami nyeri hebat sehingga saya membutuhkan morfin karena saat itu saya mengalami shock neurogenik karena kesakitan hebat, ya. Kemudian sempat delir karena saturasi sudah 80 ke bawah dan lain sebagainya. Tapi tidak suwi, tidak lama, tidak seperti orang lain. 3 hari cukup membantu saya menjadi stabil. Kemudian ada support suami yang di samping sama-sama sakit, ya. Suami kondisi klinis lebih baik, tapi dia support. Ada aura atau feromon yang membuat kita itu tersupport. Saat bertemu suami langsung saturasi bisa jadi 100. Ini adalah semua fenomena jiwa. Artinya ketika kita isoman sekalipun, ayo jangan pernah berhenti untuk support atau komunikasi dengan keluarga terdekat, dengan orang yang paling kita kasihi. Itu sangat membantu meskipun kita dalam keadaan terpisah. Bisa dengan media apapun. Komunikasi penting banget untuk pasien-pasien COVID. Oke. Itu tadi. Apakah saya kembali ke dalam kompromi? Ya, kompromi di sini, sahabat tidak menyakiti sahabat. Sejak awal saya berpikir positif tentang COVID. Sejak Wuhan, begitu banyak orang sakit dan mati mendadak karena COVID di Wuhan, apa yang ada di pikiran saya? Pasti Allah punya hikmah. Ya. Saat saya karena saya manajemen tahu, saya begitu resiko tinggi sekali, 1 umur, sudah kepala 5, yang 2 sudah semua tahu kalau komorbidku berat, ada CKD, ada hipertensi, ada diabetes, ya bahkan sudah ada dekom, sudah ada OMI, sudah banyak semua, sudah lengkap, sudah cuci darah, sehingga manajemen memutuskan saya untuk bekerja hanya 3 hari. Begitu banyak waktu di rumah saya, apa yang aku lakukan? Saya bersyukur sekali aku dilepaskan PNS, tapi saya harus kerjanya 3 hari dan diizinkan. Bagi saya luar biasa dan menyenangkan. Jadi COVID bagi saya adalah hikmah. Sejak awal ada pandemi. Artinya kita sudah bersahabat sejak awal. Pasti ada hikmah di balik Tuhan kasih kita COVID. Nah, begitu saya berpikir, saya melakukan apa yang aku lakukan, yaitu hobi lama sejak kecil yang aku menjadi terputus 30 tahun, yaitu membuat kristik. Mata saya sudah ablasia, buta sebelah satu, cuma 1 mata yang berfungsi. Ya, ternyata hikmah. Karena sudah positif terhadap COVID, saya dapat hikmah, dapat libur. Ini artinya kita berpikir positif. Sejak awal tidak ada rasa takut atau tidak ada cemas lagi. Berita COVID yang menyakitkan seperti itu pun memang membuat kita gentar, pasti itu. Keluarga saya ketat sekali protek terhadap saya karena tahu seorang umi di rumah yang komorbid. Menjaga ketat, tapi Allah juga kasih ujian tetap. Saya kena. Nah, suami juga kena, menular saya ke suami, ya. Kemudian perawat saya kena, anak saya kena. Tapi mereka kan baik-baik saja karena tidak ada komorbid kecuali suami, karena suami itu terlambat bersama dengan tipes sehingga sempat delir juga, sempat hypoksi. Jadi kita bareng-bareng masuk ICU bersama. Artinya setelah kita tahu bahwa dengan komorbid yang dikatakan semua orang mati ternyata karena komorbid gitu ya, orang berpikir seperti itu karena komorbid gitu, ternyata tidak. Apa yang dilakukan ketika kita itu tadi kompromi dengan segala kelemahan. Begitu sampai di ICU ya, ini mohon maaf karena ya di ICU itu kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa sholat, tidak bisa apa-apa sama sekali ya karena sudah delir, tapi kita masih setengah sadar ya. Ya, ketika saya karena lumpuh semua, BAB, BAK semua di tempat, tidak bisa gerak sama sekali, sangat parah sekali kondisi saya. Artinya apa? Di situ saya itu tetap menjalankan sebuah kewajiban sebagai orang Muslim yang harus sholat. Sholat dalam keadaan najis,
saya berpikir ini mesti boro-boro, ya, mesti orang diterima, gitu. Tapi saya kompromi, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Maghfirah, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Pengampun. Sholat seperti ini pun tidak berdaya, tapi aku tetap sholat. Ya, secara syariat mesti saya tidak bisa menerima ini, ya, karena dengan najis, BAB, BAK, dengan keluhan mindset yang setiap jam harus ada tinja di dalam pempes, tentunya kita tidak bisa. Kemudian segala potensi berikutnya setelah kompremu, gunakan segala potensi yang ada pada diri kita, jiwa dan raga. Terutama jiwa saat raga kita tidak berdaya. Jiwa kita, perasaan, pikiran digunakan sepenuhnya untuk ikhtiar. Ya, ketika spiritual saya bangkit, semangat dan yakin tetap hidup, ya, saya satu itu spiritual saya. Religi juga saya pakai. Ketika ada tenaga sedikit saja, saya ambil HP untuk WA untuk semua orang mendoakan saya, semua. Tolong bacakan Al-Fatihah. Saya tidak malu mengemis kepada semua orang untuk mendoakan saya. Saya bayari Lazis untuk Zoom, semua berdoa di panti asuhan dimanapun, dan saya minta semua orang bisa membantu saya dengan infak. Infak untuk orang lain atas nama saya. Nah, jadi artinya perangkat religi dipakai semua. Doa, sholat, zikir, ya. Sang sunat tidak ada sama sekali. Semua kayak duha, boro-boro. Wajib saja saya cuma antuk-antuk tok dengan isyarat saja. Bahkan penuh dengan najis, ya. Jadi artinya tidak optimal dan tidak sempurna sama sekali sebagai hamba yang ibadah sesuai syariat. Tapi kompromi, ikhlas. Ya, jangan merasa berdosa, jangan merasa bersalah. Itu penting banget. Ya, jadi kita jangan memikirkan fungsi kita di dunia ini saat itu. Saat itu kita sedang egois. Pikir kita sendiri sedang melawan suatu kekuatan yang harus kita hidup. Hidup itu wajib. Ya, keinginan untuk bunuh diri saja kita nggak boleh. Atau minta mati pun nggak boleh kalau tidak delirium. Gitu. Minta mati pun tidak boleh. Gitu. Jadi kita sedang berjuang. Jadi jangan mikir anak ke bojone, macam-macam nggak perlu. Apalagi sampai, maaf saya juga seorang ustadzah yang biasa ngisi ceramah di mana-mana, itu nggak terlintas sedikit pun untuk ngasih nasihat kepada orang, sama sekali tidak ada. Saat itu aku lagi butuh nasihat Allah. Gitu. Jadi saya seperti orang yang hidden, yang tersembunyi, yang tidak ada kiprahnya di dunia ini sama sekali bagi siapapun. Saatnya aku egois untuk memikirkan diri. Jadi saya tidak mikir temanku, pasienku yang terlantar. Pasien narkobaku 150 orang, mereka terlantar. Saya sudah tidak mikir nasib mereka, yang sako, yang apa, saya tidak peduli. Yang putus obat gara-gara saya sakit, saya tidak peduli. Allah pasti menjaga mereka. Jadi kita benar-benar seperti itu. Jadi kalau kita masih dengan dikasih COVID, disuruh isoman tapi tidak istirahat, masih melakukan aktivitas meskipun jarak jauh, masih melakukan ceramah, saya pikir masih dalam tanda petik. Berarti kita masih merasa orang butuh kita. Tidak, saat itu kita butuh semua orang. Kita tidak butuh apapun. Orang tidak butuh kita saat itu. Itu melawan diri, melawan ego, melawan gengsi. Nah, itu tadi yang disebut kompromi seperti itu, dengan segala kekurangan, kelemahan, cuma berpikir positif aja. Itu. Jadi kalau saya lihat ada ustadz-ustadz nyempat-nyempatkan ceramah di ICU dan lain sebagainya, saya kok seperti itu, dan berakhir wallahu alam saya qadarullah kok tidak selamat juga. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian ikhtiar apa secara fisik? Semua orang yang memberiku apapun saya pakai. Nggak paham aku khasiatnya apa. Ada 11 item waktu itu yang dikirim teman sejawat yang mengatakan ini anti corona. Mulai dari Zam-Zam, dari ada 11 saya baca, saya runut, dari minyak kayu putih semua dikirim teman. Ada Sambiloto, ada semua. Saya minum semua. Saya sebagai bentuk rasa terima kasih, aku tidak tahu manfaatnya apa. Dan saya juga tidak minta izin dokter, khasiatnya apa, pokoknya saya akan ikhtiar sebagai manusia biasa. Secara medis saya sudah ikhtiar serahkan kepada seorang dokter konsultan ICU di sana. Seorang sahabat juga yang dia bekerja dan benar-benar dedikasinya tinggi sekali, dia berjuang untuk aku selamat. Meskipun dia pesimis, Susi selamat enggak ya? Dia nulis di dalam tulisannya mengatakan, aku sempat nangis melihat kondisi Mbak Yususi. Jadi artinya dia juga sudah seperti pasrah gitu ya. Jadi saya gunakan semua, saya minum, saya khasiatnya ada tidak sebagai bentuk ikhtiar, ya Allah. Bismillah ya Allah, Zam-Zam saya minum, VCO saya minum, minyak zaitun saya minum,
susu beruang saya minum, semua yang dikirim orang saya minum. Sambiloto aku nggak tahu waktu itu penelitiannya belum populer sekarang. Ya, itu berkat Sambiloto itu aku bisa apa? Dalam 2 hari ronsen bisa bersih, sehingga saya banyak sekali mengatakan Sambiloto luar biasa. Waktu itu belum ada penelitian orang yang menjurus ke sana, masih bulan September itu belum ada yang tahu Sambiloto itu obat apa, nggak tahu. Tapi saya dikirimi seorang dokter, dosen Undip, ya, namanya Dokter Uci ya. Dokter Uci itu kepala sekolahnya residen patologi klinik temannya suami. Dia kirim langsung ke rumah sakit untuk mengobati anak saya. Ternyata dalam waktu seminggu dia minum negatif. Jadi saya tersupport. Ya. Akhirnya saya ikut minum. Nah, waktu itu betul gagal ginjal, sudah cuci darah 2 kali di ICU, tapi minum. Saya tidak resiko lagi, tidak takut resiko ginjalku kena. Kalau seandainya kena kreatininku naik merangkak jadi 4 lagi, di atas 5 lagi, saya sudah siap untuk cuci darah yang ketiga karena masih terpasang kanul. Jadi besar hati sekali saya. Yang penting aku butuh, saya bisa nafas. Saat itu kan sesak sekali. Ya, sesak sekali dan batuk dan lumpuh ya waktu itu. Jadi semua modalitas jiwa, raga, perasaan, pikiran saya kerahkan hanya untuk ego saya. Saya harus hidup. Nah, dan yang hebat lagi, ya, saya terbiasa itu tadi bolak-balik kepada anak-anak, sudah saatnya Umi lelah dengan kesakitan yang sudah lama. Jadi keluarga sudah siap kalau saya pergi. Ya, nah, saya sangat tahu diri. Apalah arti seorang susi, misalnya contoh, ya, semua orang sehat saja mati. Secara logika memang tidak masuk. Tapi ketika kita dengan alam bawah sadar, saya pun siap mati lah. Gitu. Ketika kita orang siap, maka Allah berikan yang terbaik. Keluarga siap, kita siap. Gitu. Karena mungkin sakit sudah cukup lama itu. Jadi kompromi artinya begitu. Ikhlas sepenuhnya. Ada modalitas saya katakan self hypnosis. Yang saya sampaikan di sini ya, ini adalah materi workshop. Ketika workshop ini 1 hari, setengah hari, kalau saya kasih materi ini di sebuah webinar, paling tidak saya bicara 1 jam. Waktunya begitu singkat. Materi ini cukup bagus, mudah dilakukan. Ya, aktivasi alam bawah sadar untuk mengatasi kehidupan sehingga hidup ini kita tidak lelah. Selama ini kita hidup hanya mengandalkan otak sadar yang jumlahnya hanya 10%, bisa bayangkan. 10% untuk menghadapi kehidupan dari bangun tidur ke tidur lagi. Itu yang membuat kita lelah. Sementara 90% alam bawah sadar hanya isinya sampah yang membuat trauma-trauma hidup kita, masa lalu tidak nyaman tersimpan di dalam lumbung alam bawah sadar. Nah, kita latih dengan self hypnosis. Saya udah ribuan pasien self hypnosis, otomatis saya hidup dengan self hypnosis. Ya, dengan mata buta bisa bikin kuristik ya. Dengan segala kelemahan saya tetap berkarya nangani begitu banyak pasien ya. Bahkan ketika saya sedang cuci darah sekalipun, ketika tiba-tiba kreatinin mendadak tinggi karena saya kecapean, saya bisa infus di di poli atau mungkin saya harus opnam, itu hal yang biasa, sudah terbiasa. Sudah terbiasa hidup seperti itu. Artinya bisa kita latih. Self hypnosis ini adalah sebuah skill. Skill adalah terapi perilaku, segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat kita itu jauh lebih nyaman dan lebih nyaman. Ya, kita bisa latih karena skill itu adalah membutuhkan jam terbang. Makin sering makin oke. Nanti saya kasih rekamannya. Rekaman itu saya bikin setelah ada pandemi, saya putus kontak dengan pasien. Semua pasien saya telemedicine, kecuali pasien baru saya kasih kesempatan ketemu 1 kali. Selanjutnya saya kirim self hypnosis, saya latih sekali ketemu saya, kemudian selanjutnya saya pakai untuk rekaman ini. Ya, jadi modal saya praktek ketika pandemi ini saya tetap bisa bekerja dengan mereka, tetap bisa membantu mereka. Ya. Karena memang kondisi pasien saya yang bisa bayangkan ya, narkoba itu ya, orang miskin semua, orang jalanan itu mereka tidak gagas dengan protokol kesehatan. Jadi saya kena juga karena di poli. Tapi yang menjadi saya hebat sekali berpikir tentang mereka, tidak ada satu pasienku yang sakit, apalagi mati. Padahal mereka hidup seadanya. Bahkan masker pun pakai scuba. Ya, artinya mereka sudah bertahan menderita, biasa menderita. Ya, ternyata siapa yang mengalami sakit hebat dan kematian,
orang-orang tidak biasa sakit dan tidak biasa susah. Ya, mereka cemas, takut. Oke. Jadi self hipnotis ini cukup membantu sekali untuk menghayal. Ya, mulai berpikir sekarang bahwa virus itu kecil, hayalkan dalam otak kita. Dengan self hipnotis ini kita hayalkan kalau virus itu sangat kecil. Dibandingkan kita luar biasa, kita makhluk yang sempurna. Ahsanul takwin, makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Jadi kalau kita sudah merasa kecil dibandingkan virus atau COVID ini, dalam khayalan pikiran kita kecil, maka jangan harap kita akan survival. Ya, tapi kita berkata di dalam jiwa kita, pikiran dan hati kita, COVID itu kecil. Kita besar, Allah besar. Di sesi terakhir dari self hipnotis ini, ya, ada relaksasi zikir. Ketika kita memasukkan dimensi Allah di dalam alam bawah sadar kita, maka ikatannya kuat sekali. Karena 90% akan terikat dalam alam bawah sadar. Ya, jadi ketika menderita pun kita akan mengatakan ada Allah, mengapa harus takut. Ketika di dalam COVID juga ada Allah, selama ada Allah hati menjadi tenang. Nah, sebelumnya itu, mungkin ini sedikit materi dari self hypnosis workshop itu, ada medical ministry, bagaimana kita mengajak dia sahabat. Karena dia sahabat, dia akan pergi, kita terima dengan senang hati, saya usir dia juga dengan senang hati. Sehingga jiwa kita akan tenang. Tenang dalam segala hal. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dimanapun. Tenang dalam segala, termasuk dengan COVID pun kita akan tenang. Jadi maaf, saya mengatakan, waktunya sudah lewat, ya, mungkin bisa dipercepat. Ya. Ini sudah selesai karena kita hanya prolog aja sebenarnya. Kalau 20 menit untuk bicara jiwa itu seperti apa ya kira-kira ya? Bicara jiwa 20 menit, Masya Allah. Ya, padahal pasien saya itu aja satu sesi 1 jam. Bisa bayangkan ya. Ya, kalau bicara tentang jiwa itu. Jadi intinya itu tadi kompromi ya, kompromi, kemudian kita bisa mengajak mereka sahabat, berpikir positif bahwa dia sahabat kita, sahabat tidak menyakiti sahabatnya, maka kita hidup bersama, medical ministry, tapi tidak saling menyakiti. Itu yang terjadi kunci ketika saya mengatakan saya ternyata bisa lolos COVID dengan komorbid yang luar biasa, yang mungkin secara logika dan matematika tidak nyambung gitu. Itu saja Dok, terima kasih ya atas waktunya. Monggo nanti mungkin ada diskusi dan saya izinkan mungkin untuk materi ini silakan untuk baca-baca untuk bahan wacana dan rekaman bisa dipakai setiap saat, setiap menit, siapapun butuh. Ya, apalagi yang mempunyai pencemas. Itu sangat bagus relaksasi. Ya, memang sebaiknya ada demo, ada workshop tapi cukup dipakai saja sudah cukup menguntungkan, cukup menyamankan. Oke, gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta, jadi Dr. Susi ini memberikan materi tentang self hipnosis dan juga rekaman suara self hipnosis ini ada di panitia. Nanti bagi yang berminat nanti bisa kita diberikan oleh panitia. Terima kasih Dr. Susi atas materinya tadi yang menekankan kita untuk menghadapi sakit ini dengan kesabaran, keikhlasan ya, dan juga qanaah. Jadi ada itu bahasanya adalah kompromi tadi ya. Pembicara kedua adalah Dr. Darmajati, spesialis gizi klinik ya. Mohon juga bisa ditayangkan slide Dr. Darmajati yang kurikulum vitae. Dr. Darmajati ini lahir di Jogja dan lulusan FK UGM. Saat ini bekerja di RSUD Banyumas, RSU Wiradadi Husada, dan RSUD Margono Soekaryo Purwokerto. PPDS Gizi Klinik di FK Undip Semarang. Dan beliau ini, Dr. Darmajati ini kebetulan juga teman saya ini sejak SMP, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang kok kerjanya juga bareng. Ya, silahkan Dr. Darmajati, kami berikan waktu untuk menyampaikan materinya. Tasnya apa? Tasnya apa bawah itu? Itu loh di kursi. Di dalam situ.
Sudah nampak ya? Dokter Sigit sudah nampak ya? Sudah, PPT sudah saya. kelihatan materinya. Slide-nya sudah tampak, Dr. Dharma. Terima kasih atas undangan dari ID Purbalingga. Selamat siang, salam sejahtera untuk rekan-rekan teman sejawat dokter yang ikut dalam webinar kali ini. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Sigit menelpon saya dan katanya minta untuk ngisi webinar tentang hidup sehat di masa pandemi. Saya kadang-kadang lagi bingung juga mau ngisi apa, karena banyak sekali yang sudah memberikan materi tentang nutrisi dari profesor-profesor dengan ilmu yang cukup jelimet-jelimet itu. Kemudian saya berpikir, kenapa kita tidak kembali ke basic kita, basic sebagai dokter. Kita belajar yang praktis-praktis saja, tetapi tidak meninggalkan ilmu kedokterannya. Kemudian saya tulis ini, back to basic, artinya kita kembali ke dasar kita. Nah, kalau kita lihat gambar ini, mungkin beberapa dari teman pernah lihat gambar ini. You are what you eat, artinya apa? Apa yang kita makan sekarang, apa yang kita makan sehari-hari akan menentukan besoknya kita mau jadi apa, gambar ini. Jadi kalau kita makan yang seperti ini, yang makan makanan yang enak-enak ini, maka kita akan menjadi gemuk. Jika kita makan yang seperti ini, yang makan yang tidak enak ini, maka badan kita akan menjadi langsing. Dan sekarang kegemukan atau obesitas itu adalah penyakit. Obesitas is disease. Jadi obesitas bukanlah gaya hidup, dan obesitas adalah ibu dari semua penyakit tidak menular. Jadi dengan obesitas orang akan menjadi sakit diabetes, sakit hipertensi, kemudian merembet lagi ke ginjal, jantung, dan sebagainya. Dan awal mulanya adalah obesitas ini. Nah, apalagi pada kasus-kasus obesitas itu jika terkena COVID itu akan efeknya lebih parah daripada yang tidak mengalami obesitas. Beberapa rekan sejawat itu yang pada obesitas itu kemudian tidak tertolong. Walaupun memang beberapa ada juga yang bisa tertolong dari COVID ini, tetapi rata-rata yang tidak tertolong itu memiliki riwayat obesitas ini. Jadi ini yang akan saya sharekan di sini, bahwa nutrien atau zat gizi itu tidak hanya vitamin, mineral atau protein, lemak, tetapi ada 6 hal yang harus kita ikuti, kita asup setiap hari. Yang pertama adalah air. Kenapa air? Karena sebagian besar dari badan kita adalah terdiri dari air. Kemudian harus ada karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, mineral, dan tidak ketinggalan adalah serat ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah salah satu semacam leaflet dari Departemen Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan. Selalu ada tulisan-tulisan seperti ini. Juga para pejabat dan berbagai macam tokoh-tokoh selalu bilang, maka kalau untuk supaya tidak terkena COVID selain 3M, maka makanlah yang bergizi, olahraga, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan makan yang bergizi atau makan yang sehat, olahraga yang sehat, dan sebagainya? Coba perhatikan, mereka makan yang bergizi, tetapi kalau saya lihat cara makannya kok pengen ngelus dado gitu loh ya. Jadi mari kita kembali ke basic kita, sebenarnya apa sih sebenarnya itu. Nah, ini ada yang orang bilang adalah tumpeng gizi seimbang. Saya rasa rekan-rekan sejawat ketika menjadi dokter umum tidak akan lupa dengan gambar ini. Apalagi mungkin kalau zaman saya, Dr. Sigit, itu waktu masih mahasiswa, gambar ini belum ada ya. Ini baru muncul sekitar setelah tahun 90-an. Dulu dikenal sebagai, ada namanya 4 sehat 5 sempurna, tetapi ternyata 4 sehat 5 sempurna itu tidak memberikan hasil yang memuaskan, hanya menghasilkan orang-orang yang gemuk saja. Harapannya apa? Dengan gambar, dengan tumpeng gizi seimbang ini, orang-orang kita akan menerapkan bagaimana perilaku hidup yang sehat. Membaca tumpeng gizi seimbang ini, itu jangan mulai dari atas, harus mulai dari bawah. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Nah, ini
apa yang di bawahnya yang penting adalah olahraga dan menjaga kebersihan, kemudian juga memantau berat badan. Nah, di bagian bawah ini itu adalah dasar dari semuanya. Tanpa olahraga, tanpa menjaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya, maka yang atas juga tidak akan banyak pengaruhnya. Nah, ini adalah aktivitas fisik. Kalau teman-teman lihat di Kementerian Kesehatan leaflet ini banyak beredar. Nah, sebenarnya bagaimana sih yang dimaksud? Nah, ada 4 prinsip untuk melakukan aktivitas fisik yang mungkin kalau kita baca di jurnal-jurnal disebutnya sebagai FITT. Jadi ada frekuensinya, intensitas, durasi, dan type jenisnya. Nah, bagaimana frekuensinya? Frekuensi olahraga yang sehat, yang bagus itu adalah sekitar 4-5 kali seminggu. Atau yang malah lebih bagus lagi adalah 6 kali seminggu. Cukup itu aja. Tidak perlu sampai 7 kali dalam seminggu, cukup hanya 5-6 kali seminggu. Itu adalah frekuensinya. Intensitasnya bagaimana? Intensitasnya itu ada 3, yaitu ringan, sedang, atau berat. Tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari kondisi masing-masing tubuh kita. Kalau yang ringan contohnya apa? Contohnya misalnya ringan senam. Yang tingkat yang sedang misalnya apa? Misalnya jalan cepat, lari, sepeda. Yang berat contohnya apa? Misalnya lari cepat, kemudian yang seperti yang dilakukan oleh para atlet-atlet itu. Yang kemudian durasinya. Nah, ini durasi yang penting. Durasi untuk melakukan olahraga yang paling ringan saja itu adalah 30 menit dalam 1 hari. Jadi kalau kita melakukan olahraga sehari hanya 5-10 menit, ya itu rasanya amat sangat kurang sekali. Secara teori, dalam 1 minggu itu diharuskan kita melakukan olahraga 180 menit dalam 1 minggu. Itu levelnya level ringan. Jika kita bagi menjadi 6 kali dalam seminggu, maka sehari adalah 30 menit. Nah, 30 menit itu tidak kemudian hanya sebentar-sebentar, tetapi 30 menit itu harus kita lakukan secara kontinu. Jadi misalnya jalan kaki, saya misalnya jalan kaki kalau di stadion gitu, saya lakukan 30 menit tanpa berhenti, sudah selesai dan tidak perlu lama-lama. Itu. Cuman kadang-kadang ada teman-teman saya misalnya saya atau pasien bilang saya olahraga dok, olahraga bahkan sampai lebih dari 1 jam. Olahraganya apa? Olahraganya sepeda. Sepeda kemana? Keliling kota sampai lebih dari 1 jam. Saya cuma tersenyum saja. Kenapa? Karena pada waktu saya mencoba naik sepeda keliling kota, itu saya bisa sampai 1 jam, tetapi saya hanya mengayuh sepeda itu hanya beberapa saat saja, karena jalannya rata. Masa jalan rata saya masuk sepeda terus. Kemudian ketemu jalan turun, masa saya harus kayu sepeda. Ketika ketemu jalan naik, nggak jadi. Nah, itu bukanlah prinsip aktivitas fisik pada olahraga di sini. Jadi kalau teman-teman lihat itu, kalau misalnya ada teman-teman saya di rumah sakit Banyumas itu mereka punya kelompok sepeda, mereka melakukan sepeda naik dari Purwokerto ke Baturaden. Nah, saya setuju. Dia akan naik sepeda terus. Itulah yang namanya olahraga. Jadi harus dilakukan terus-menerus dalam 30 menit saja. Jangan lebih, jangan terlalu lama melakukan olahraga karena risikonya akan lebih parah. Berikutnya lagi adalah jenisnya. Olahraga yang, karena kita bukan atlet, kita hanyalah orang biasa, maka olahraga yang paling kita kerjakan yang cukup gampang, murah itu adalah jalan cepat, lari ringan, sepeda disertai dengan push up, sit up, atau angkat beban. Nah, yang berikutnya lagi, setelah melakukan olahraga dan hidup bersih dan sehat, itu adalah air. Zat gizi yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah air. Nah, konsumsi air itu adalah 8 gelas sehari. Kenapa kok
kita harus mengkonsumsi paling tidak 8 atau 2 liter sehari, maka kita kembali ke dasar kita, dasar dalam keseimbangan cairan dalam badan kita selalu harus balance antara input dan output. Dari cairan itu bisa dalam bentuk urin, feses, dan tidak menguap. Kemudian inputnya dari mana cairan ini? Ada orang yang tidak opnam di rumah sakit. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana cara kita menghitung. Mungkin teman-teman semoga tidak lupa dengan cara perhitungan. Nanti kalau saya salah dikoreksi ada sedikit ya. Nah, ini adalah urinnya berapa. Urin kita harus menghitung hanya sekitar setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi katakan misalnya 70 kilo berat badannya, maka paling ambil aja 1 cc per kilo 70 cc per jam dikalikan 24 yang mungkin sekitar 1.500-1.400 cc. Kemudian dari feses itu keluar cairan sekitar 100-150 cc dan IWL-nya itu adalah sekitar 15 cc per kilogram berat badan per harinya. Kalau kita hitung-hitung ini, maka kemudian kita harus menghitung lagi inputnya. Dari makanan itu patokannya aja cuma sekitar 150-200 cc setiap kali makan. Kalau kita 3 kali makan, maka cairan yang masuk lewat makan itu sekitar 400-an sampai 500 cc lah katakan itu. Sehingga air yang kita minum tinggal mengurangi aja jumlah output yang dari cairan yang keluar dikurangi jumlah air dalam makanan. Sehingga ketemu hasil tadi itu 8 gelas sehari atau sekitar kira-kira 2 liter sehari. Kurang dari itu maka kita mengalami dehidrasi, lebih dari itu maka kita akan tenggelam dalam cairan yang dua-duanya tidak membawa hasil yang baik. Jadi kalau misalnya ada orang disuruh coba minum air 4 liter sehari, 5 liter sehari, saya membayangkan 5 liter sehari, rasanya pengennya muntah aja itu gitu. Kemudian minum hanya 500 cc sehari. Itu juga tidak bagus. Yang penting apa? Yang penting bahwa perhitungan ini adalah untuk orang yang sehat, bukan orang yang memiliki komorbid, misalnya sakit jantung, dekom, atau punya sakit CKD, tentu hitungannya akan berbeda lagi. Nah, ke atas lagi itu adalah kita harus ada makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu yang paling sering adalah nasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tulisan di sini. Itu adalah 3-8 porsi sehari. 3-8 porsi. Maksudnya apa di sini? Nah, maksudnya kalau kita sarapan, itu makanan pokoknya itu 1 porsi, sedangkan atau pada saat misalnya makan siang, makan malam itu 2 porsi, 4, 5. Berarti sekitar 5 porsi aja sehari sudah cukup. Jadi antara sekitar 3-8 porsi. Nah, yang penting di dalam ini yang sering jadi masalah. Orang berpikir bahwa nasi tidak bagus. Kemudian mereka pada meninggalkan nasi. Padahal ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini sebagai makanan pokok tadi, itu adalah karbohidrat. 2, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat yang simple karbohidrat. Nah, karbohidrat kompleks itu yang apa? Yang tentu saja yang susah dicerna. Contohnya misalnya nasi, ini roti gandum misalnya, atau ubi, atau kacang-kacangan, atau singkong, juga buah-buahan. Nah, yang karbohidrat sederhana contohnya apa? Ini contohnya adalah roti tawar, itu sederhana. Kemudian soft drink, kemudian cake. Nah, ini lagi jus termasuk dalam karbohidrat sederhana. Nah, juga permen-permen dan coklat itu juga termasuk karbohidrat sederhana. Nah, masalahnya di mana kedua karbohidrat ini? Kalau kita bandingkan ini, yang penting adalah bahwa kita boleh mengkonsumsi karbohidrat, tetapi pilihlah yang kompleks. Kenapa pilih yang kompleks? Karena pertama, dicernanya lebih lama. Sedangkan yang simplek itu lebih cepat dicerna. Apa efeknya? Pada karbohidrat, kalau kita mengkonsumsi karbohidrat simplek, maka lebih cepat lapar lagi. Sedangkan yang karbohidrat kompleks itu kenyangnya lama. Coba kalau kita makan mie instan lah ya, kita makan 1 bungkus mie, itu kalorinya sekitar 450 kalori, cukup banyak sekali.
itu hampir sama dengan sekali makan satu porsi. Tapi dalam waktu 1,5-2 jam itu sudah langsung cepat sekali laparnya. Berbeda kalau kita makan nasi itu kenyangnya bisa lebih lama. Yang kedua, selain itu juga karbohidrat simplex itu akan lebih cepat menaikkan gula darah dibandingkan dengan karbohidrat yang kompleks. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat simplex, contohnya tadi itu yang dari tepung tadi itu atau dari gula-gula itu, gula darah kita akan cepat sekali meningkat, tetapi juga cepat sekali turun. Berbeda dengan karbohidrat yang kompleks, itu gula darahnya akan meningkat secara pelan-pelan dan turunnya juga akan pelan-pelan. Yang berikutnya lagi, karbohidrat kompleks mengandung vitamin, mineral, dan serat, sedangkan yang simplex sudah tidak ada lagi. Nah, seperti Maaf, Dokter Dharma, waktunya tinggal 3 menit ini. Waduh, ya, tidak apa-apa. Nah, ini hanya sekedar bagaimana insulin itu diperlukan untuk mengambil glukosa. Ini ya reseptor insulin ya, udah. Ini bahwa glukosa itu penting. Kita tidak bisa meninggalkan karbohidrat karena glukosa dipakai untuk tenaga oleh sel darah merah, otak maupun oleh otot. Nah, seperti saya bilang tadi itu hati-hati dengan jus tadi itu ataupun misalnya soft drink tadi itu. Karena apa? Karena dia mengandung banyak fruktosa. Gula pasir kan itu sukrosa ya, itu mengandung glukosa dan fruktosa. Nah, yang berbahaya tanpa fruktosanya. Fruktosanya bisa menyebabkan terjadinya perlemakan hati. Selain kalau kita lihat ini, fruktosa itu bisa dirubah menjadi trigliserid. Dan fruktosa itu di metabolisme di liver, dan liver itu tidak memiliki kemampuan untuk membuat feedback negatif pada saat memetabolisme fruktosa, sehingga fruktosa itu akan masuk ke dalam sel berlebihan dengan efek sampingnya yang banyak sekali. Nah, ini berikutnya lagi adalah yang serat. Nah, ini yang penting, ada 2 serat yang itu, serat yang larut dan serat yang tidak larut. Bedanya kalau serat yang larut itu biasanya akan membentuk BAB kita menjadi lebih jadi cair menjadi lembek, sedangkan serat yang tidak larut insoluble itu akan membuat BAB kita tidak menjadi keras. Dengan konsumsi sekitar 25-30 gram sehari, itu yang bisa kita dapatkan dari 3 kali sehari makan sayuran dan 2 kali makan buah. Selain itu, serat-serat ini diperlukan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kanker pada usus besar, dan itu memberi makan kepada bakteri baik di usus sehingga mereka tetap bisa hidup. Ini ya. Kemudian vitamin mineral, ini beberapa vitamin yang sering direkomendasikan pada zaman masa pandemi, itu vitamin A, C, zinc, dan vitamin D. Ada beberapa hal yang cukup menarik di sini adalah bahwa kita lihat bahwa vitamin D itu tanpa kita mengkonsumsi itu kan bisa didapatkan dari kalau kita berjemur seperti yang pernah dipromosikan pada awal-awal COVID itu, bahwa orang harus berjemur supaya terbentuk vitamin D. Jadi di sini ada vitamin D yang belum aktif, tetapi di sini setelah melewati ginjal baru menjadi vitamin D yang aktif. Nah, vitamin D yang aktif ini tadi itu dipakai salah satunya untuk absorpsi kalsium. Jadi di sini vitamin D yang aktif kemudian untuk mengabsorpsi kalsium, sehingga kalsium yang kita makan itu bisa terabsorpsi oleh karena adanya vitamin D ini. Ini yang menarik, Dr. Sigit. Ada satu penelitian bahwa pada kasus-kasus COVID ini, mungkin kalau Dr. Sigit nanti di rumah sakit, itu kalsium yang rendah ternyata memberikan korelasi yang positif pada kasus-kasus yang critical ill. Kasus-kasus yang kegawat daruratan itu rata-rata kalsiumnya itu pada rendah semua. Mungkin Dr. Sigit nanti bisa melakukan penelitian. Nah, ini pada pasien dengan severe pada pasien COVID itu kalsiumnya rendah dari 37 pasien itu saturasinya juga sebagian besar saturasinya rendah pada kasus di mana kalsiumnya itu rendah. Pada kalsiumnya normal mereka bagus-bagus saja. Kemudian ini pada kasus tadi itu pada pasien dengan kalsium yang rendah, di pasien kritis itu ternyata sitokin inflamasinya tinggi-tinggi.
tidak diketahui apa hubungannya antara kalsium yang rendah ini dengan bagaimana bisa menyebabkan pasien kritis, tapi ini adalah salah satu prediktor ketika kita melakukan pemeriksaan kalsium kemudian ternyata kalsiumnya rendah, maka hati-hati jika kemudian berisiko menjadi masuk ke gawat daruratan. Mungkin salah satu anjuran orang kemudian untuk meningkatkan vitamin D dengan berjemur itu salah satunya adalah supaya absorpsi kalsiumnya cukup bagus. Waktu sudah habis. Ya, ini hanya untuk protein dan lemaknya. Yang penting adalah omega 3-nya, omega 3 yang berasal dari ikan itu. Ini yang terakhir. Yang penting lagi dokter. Saya kasih ini jurnal yang baru tahun 2021 membahas bahwa kolesterol ternyata menjadi tempat yang untuk masuknya virus COVID itu ke dalam sel. Jadi hati-hati kepada teman-teman sejawat yang kolesterolnya tinggi, maka lebih rentan untuk masuknya virus COVID ke dalam sel. Oleh karena itu penggunaan salah satu rekomendasinya adalah jangan lupa untuk meminum obat-obat penurun kolesterol, misalnya golongan statin, supaya kolesterolnya bisa dalam keadaan normal sehingga tidak menjadi tempat masuknya virus COVID ke dalam sel tubuh. Ini nanti kalau ada yang bagaimana cara kita mengkonsumsi natrium sehari-harinya. Harap diingat bahwa untuk yang hipertensi itu konsumsi natriumnya adalah paling banyak adalah 0,5 sendok teh garam dapur sehari tanpa mengkonsumsi mitsin atau MSG. Saya rasa itu sudah tersedia. Nanti kalau misalnya ada yang mau pertanyaan nanti bisa kita buka lewat diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Dharma atas materinya yang sangat menarik. Baik, ini silakan kepada para peserta bagi yang ingin mempertajam, memberikan respon, komentar atau pertanyaan. Dr. Dharma, ini saya mau minta pendapat juga ini. Ini dalam kita mengelola pasien-pasien infeksi termasuk COVID ini, ya kita berpikir bahwa seorang yang sedang terkena penyakit infeksi itu membutuh intake yang cukup ya untuk supaya cepat recovery dan sebagainya. Nah, sehingga kadang kita menjadi para klinisi atau DPJP ini kadang jadi ini berpikir untuk lebih longgar ya dengan batasan-batasan misalnya gula darah, seperti tadi juga mungkin kolesterol dan sebagainya. Ya sehingga kita pun di Bangsal kadang pasien infeksi, pasien COVID yang diabetes udah nggak usah terlalu ketat-ketat dulu batasan GDS-nya, gula darahnya. Ya karena lebih prioritas dia bisa recovery dulu dari COVID ini, penyakit infeksi ini. Nah, bagaimana pandangan seperti ini menurut Dr. Dharma mungkin perlu dikoreksi atau bagaimana? Nah, begini ya Dok. Jadi menurut saya memang daripada gula darahnya ngedrop, mungkin gula darah 200 masih lebih bagus daripada gula darah 70 lah ya, atau 60, 50 gitu ya. Paling kalau gula darahnya agak tinggi bisa kita kasih insulin. Kalau gula darahnya ngedrop malah lebih berisiko gitu ya. Tapi yang penting adalah tadi itu manusia itu yang penting itu adalah energinya dulu. Ada suatu keseimbangan dalam tubuh kita, homeostasis, bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi itu dulu. Kita bisa webinar di sini karena apa? Karena ada energi. Kita bisa makan, kenapa? Harus ada energi. Tadi kalau saya Dr. Susi bisa bertahan di pasien kritis, kenapa? Karena ada energinya. Untuk apa? Untuk detak jantung, untuk otak, untuk napas, untuk gerakan otot, semuanya butuh energi. Oleh karena itu, energi itu harus diprioritaskan lebih dulu. Baik karbohidrat itu bisa dirubah menjadi energi. Kita terlalu memprioritaskan protein, karbohidratnya tidak kita perhitungkan, maka akhirnya proteinnya nanti akan dirubah menjadi energi. Katakan misalnya
orang ini kan kesannya kan, oh harus protein yang tinggi, suruh makan daging banyak-banyak, tidak usah makan nasi. Akibatnya apa? Akibatnya dagingnya proteinnya akan dirubah menjadi energi, sehingga fungsi utama dari karena digunakan sebagai energi itu dulu. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah pilihlah yang kompleks tadi itu, bukan yang sederhana. Kalau kita menggunakan karbohidrat ya pilihlah yang kompleks, yang banyak seratnya. Ya, itu yang penting dulu. Jadi saya sering pasien-pasien yang di rumah sakit itu sering saya bilang gini, nggak usah minum jus lah gitu. Apa sih jus itu? Jus itu tidak pernah dianjurkan sebagai suatu pengganti buah. Lebih baik makan buah daripada jus. Kenapa? Karena jus buah itu adalah karbohidrat sederhana. Berbeda dengan makan buah. Makan buah jangan disamakan dengan jus. Makan buah itu kompleks, di situ masih ada seratnya. Bahkan kalau makan buah yang bagus bagaimana? Ya kasarnya itu harus kulitnya ikut dimakan. Tetapi bagaimana orang makan pepaya masa suruh makan kulitnya gitu ya? Tentu nggak mungkin. Masa makan mangga sama kulitnya? Oleh karena itu ngupasnya itu harus setipis mungkin sehingga kulitnya masih ada yang nempel di buah itu sehingga kita bisa mendapatkan serat yang cukup. Nah itulah yang dimaksud dengan karbohidrat yang kompleks tadi itu. Maka hindarilah karbohidrat yang sederhana, yaitu salah satunya adalah tidak usah minum jus gitu ya. Yang lebih repot lagi bukan kemudian yang penting makan wae, makan buah aja juga cukup gitu ya. Kan ada kesan seperti itu pasien-pasien kita. Ya tentu tidak mungkin dong gitu loh ya. Kalau kita pasien suruh makan buah tok aja, dia pasti lemes terus. Nggak mungkin akan kuat karena energinya kurang. Sekali lagi energi bisa didapatkan terutama dari yang makanan pokok ya bentuk atau nasi, atau mungkin kalau kepepet lagi paling gampang adalah konsumsi produk enteralato yang orang bilang produk pangan khusus di mana kandungannya sudah terukur semua. Itu aja sedikit mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih Dr. Dharma. Bisa ditambahkan sedikit, Dok? Ya. Halo. Silakan. Pengalaman saya, memang ketika COVID ya, saya ambil standar yang berat karena kenapa diabetes itu menjadi hal yang rumit ketika kena COVID? Karena masalahnya adalah di gula darah. Ya, saya membaca jurnal, salah satu ngikuti webinar internasional juga, bagaimana khasiat daripada fasting atau puasa. Ya. Kemudian secara spiritual, saya menggabung-gabungkan ada benang merah. Ya, ketika Allah memberikan ujian sakit corona kepada kita, yang pertama gejalanya adalah yang pertama yang sering terjadi, bahkan OTG pun anosmia. Tidak ada rasa baik di hidung maupun di lidah. Ya. Mati rasa. Ya, seperti tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan. Ya. Secara spiritual ini adalah ada maksudnya supaya kita mulai menahan makan. Ternyata virus corona secara jurnal dia suka sekali kondisi darah yang berkadar gula darah tinggi. Artinya dia kalau kadar gulanya rendah maka dia akan kelaparan dan cepat mati. Kalau gula darahnya tinggi maka dia menjadi makin banyak, makin subur ya makin banyak. Jadi kemudian ketika kita memang membutuhkan untuk macam-macam, ada butuh energi. Memang saat itu memang kalau yang kondisinya cukup serius memang lemes banget. Bahkan kalau saya sih mengalami kelumpuhan ya. Jadi memang kayak sejenis pasrah total ya. Untuk menggerakkan kaki tangan saja tidak bisa. Itu yang berat. Jadi artinya memang kita di saat itu disuruh untuk lemes dan suruh pasrah. Suruh menikmati bagaimana sih ketika kita menjadi orang lemah. Jadi menikmati. Kembali lagi saya di konsep kompromi tadi. Jadi benar ya, darah tetap harus terkontrol, terkendali. Karena saat itu saya juga tetap masih pakai insulin, tapi gula darah memang membaik. Gula darah membaik dan ternyata sebabnya karena orang doyan maem.
Orang doyan makan sama sekali. Sama sekali. Bahkan karena otot-otot mengunyah pun lumpuh, untuk mengunyah pun saya tidak sanggup. Akhirnya saya hanya minum madu sama minum susu beruang saja. Jadi hampir 3 minggu tidak makan nasi, tidak makan makanan sama sekali. Saya wallahu alam. Sebabnya apa? Karena kalau suami memang makannya lumayan doyan. Ya, kalau saya sama sekali tidak makan. Tidak makan. Jadi yang dipentingkan itu memang kondisi yang memang tenang ya. Mungkin kalau kita tidak menikmati lemes ya jadi kita berontak. Secara jiwa kita berontak dan akhirnya kita memaksakan diri perang batin untuk bisa gerak. Akhirnya karena merasa tidak suka dengan kelumpuhan atau kelemasan. Nah, jadi intinya mungkin gula darah ya. Makanya kok sampai detik ini memang ada ikon makan saya nggak habis pikir karena si virus itu tidak suka sekali sama gula gitu loh. Suka sekali sama gula. Dia akan hidup berkembang biak lebih besar kalau kadar gula tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah suasana pH tubuh yang asam. Ya. Saya mencoba waktu itu saya minumnya air dengan air alkali ya. Tertolong juga ya, maksud saya lebih banyak alkali waktu itu saya pakainya yang murah ya, Kangen Butter. Ya saya sampai detik ini saya minum itu untuk menjaga supaya kondisi tubuh tetap alkali. Mungkin itu sedikit masukan ya, berdasarkan pengalaman mungkin karena saya juga pernah membaca tentang jurnal itu tadi, kaitannya puasa dengan COVID. Jadi puasa itu sangat efektif untuk mencegah COVID lebih parah. Mungkin itu aja, terima kasih. Mungkin sekedar wacana saja ya, mungkin bisa jadi tambahan. Terima kasih Dr. Susi. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Ini yang pertama ini dari Dr. Ki Sutowo dari Madiun. Ini pertanyaan untuk Dr. Dharma. Maaf, bagaimana dengan kebiasaan ngopi dan jahe? Mungkin kaitannya dengan apa di era pandemi ini ya. Kemudian pertanyaan untuk Dr. Susi dari Dr. Ani Artati. Setelah sembuh dari COVID-19, apakah Dr. Susi masih ada gejala sisa seperti sesak, nyeri dada, dan kelemahan? Terima kasih. Monggo Dr. Dharma dulu, kemudian disusul Dr. Susi dengan pertanyaan masing-masing. Terima kasih untuk Dr. Kistowo ya. Isutowo ya. Oh ya, oke. Ini dari Madiun. Jauh juga ya. Jadi ini sebenarnya ini kan COVID itu kan penyakit baru ya, baru saja, belum ada lebih dari 2 tahun, sehingga penelitian masih jalan terus dan jangankan masalah penelitian, guideline aja berubah-ubah, pengobatan berubah-ubah, guideline vaksinasi juga berubah-ubah, jadi hal yang wajar itu ya. Nah, bagaimana dengan pon-pon jahe? Ngopi dan jahe. Memang efeknya kalau mau dibilang menyembuhkan apa namanya empon-empon, kemudian apa namanya, jadi untuk menjaga kesehatan. Ya, ketika kemudian pada yang sudah sakit kemudian saya bisa sembuh dong pakai itu, maka apakah benar-benar karena empon-emponnya itu ataukah karena jahenya itu? Karena kalau kita sakit COVID, di vonis COVID, ada obat, berbagai macam obat yang kita konsumsi. Kemudian juga macam-macam lah, sehingga apa benar hanya itu dok apa yang menyembuhkan aja gitu. Sehingga masih menjadi perdebatan untuk masalah jahe segala itu. Tapi yang penting adalah ketika kita minum jahe kemudian badan terasa nyaman, ya kenapa tidak gitu. Yang penting bisa terasa hangat ya nggak masalah. Mungkin dengan hangat gitu membuat kita menjadi secara sugesti menjadi lebih yakin bahwa akan sembuh, sehingga malah benar-benar sembuh gitu. Sehingga kalau mau dibilang tidak ada kasetnya, ya susah juga, karena kalau kita mau lihat kasetnya benar apa enggak, ya harus dilakukanlah penelitian, dikasih aja jahe tok tambah yang lain-lainnya, hasilnya bagaimana.
kan tidak ada yang mau juga melakukan itu. Bagaimana dengan kopi misalnya? Sekarang itu adalah eranya nutrigenomik. Apakah benar kopi itu meningkatkan tekanan darah? Belum tentu juga. Saya minum kopi aja bisa sampai 4 gelas sehari dan tekanan darah saya tetap stabil, tetap bisa tidur, tetap bisa bekerja. Tapi teman saya minum kopi baru 1 saset aja seperti yang saya minum, dia langsung deg-degan. Nah, oleh karena itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya dokter misalnya setelah minum kopi kemudian kok tekanan darahnya jadi naik, ya jangan diteruskan toh gitu. Kalau misalnya deg-degan ya jangan diteruskan. Tapi kalau tetap nyaman-nyaman saja, ya kenapa tidak? Gitu. Karena penelitian di Amerika itu American Heart Association itu aja menuliskan bahwa minum kopi 2 cup sehari itu bisa untuk menjaga kesehatan dari jantung dan pembuluh darah. Jadi segalanya akan dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, seberapa sensitivitas sel gen badan kita untuk mengkonsumsi apa yang kita konsumsi itu, misalnya kopi dan sebagainya. Terima kasih. Itu aja Dr. Rizky. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya ada masalah, ya silakan saja. Gitu. Masalah ya, dilanjut ya, Ki Sutowo bisa melanjutkan kegemarannya minum kopi dan jahe. Jadi beliau ini memang Ki Sutowo itu ya, di samping seorang internis, beliau itu juga seorang paranormal ya, di kawasan Madiun itu cukup terkenal namanya di sana. Paranormal. Iya, paranormal. Paranormal apa? Oke, monggo Dr. Susi. Pertanyaan berikutnya. Iya, kalau saya prinsipnya semua dihalalkan kecuali yang diharamkan itu. Yang penting terjangkau, nyaman, enak. Kalau tidak tinggalkan. Yang meragukan tinggalkan. Apapun. Kalau saya apapun saya bisa jadikan obat. Yang penting aku bisa tuku. Yang penting aku aja stres margo larang. Itu dok baik. Ya, jadi dibikin nyaman saja. Karena pada dasarnya hidup ini adalah sugesti. Ya. Ponari air kencing saja bisa menyembuhkan kok, ya toh? Ya. Artinya karena sugesti sekali. Ya. Oke, kembali kepada pertanyaan buat saya. Ya, apakah ada sisa? Jujur, ya. Ketika keluar dari rumah sakit dinyatakan negatif, saya masih pakai kursi roda di rumah 1 bulan. Kondisi saya memang sangat parah sekali. Jadi saya kemudian izin untuk bekerja karena saya juga sudah lama meninggalkan, hampir 2 bulan berarti, karena istirahatnya 1 bulan, kemudian opnamnya 1 bulan, itu pun saya masih pakai kursi roda. 2 bulan saya resign. Saya berangkat kerja dengan kursi roda. Saya tidak ingin memaksakan. Meskipun kalau dipaksa saya juga bisa jalan. Tapi tidak. Ya, saya recovery, saya benar-benar. Kemudian saya mencoba screening ya. Saya sudah gejalanya pokoknya saya itu sisa-sisa dari komorbid saya itu masih parah. Sa jantung, sa kaki, sa neuropati semua. Ya, termasuk kreatinin yang masih 5. Bahkan saya sempat keluar setelah negatif karena kreatin menanjak lagi, saya cuci darah lagi 1 kali. Saya itu CKD in kronik gitu. Jadi sewaktu-waktu saja. Ya, ini saya udah cuci darah yang ke-7 mungkin sih ya. Ini sudah enggak cuci lagi, tapi nanti kalau ada stresor yang berat, sakit apa, misalnya operasi apa, biasanya saya cuci darah lagi. Kemudian memang pemulihannya lama, ya. Tapi saya yakin sekali karena saya sudah negatif. Ketika kontrol untuk paru-paru, ya, pertama kali keluar rumah sakit, seminggu berikutnya saya kontrol paru-paru, semua infiltrat, kedua paru saya infiltrat. Penuh sekali. Masih sampai detik ini pun saya masih minum warfarin, ya, pengencer darah, ya. Masih minum sampai sekarang, padahal sudah berapa bulan. Karena mungkin saya juga kan punya komorbid yang banyak, dan saya juga punya old myocard infarct, jadi warfarin sekaligus lanjutan dari COVID juga untuk mempertahankan jantung saya untuk lebih baik lagi. Maksudnya paling tidak survival sampai saat ini. Itu. Kemudian saya izin sama internisnya untuk renang. Saya punya kebiasaan renang, olahraga saya renang. Ya, renang dan nyelam. Ya, ternyata nyelam dan renang itu luar biasa efektifnya untuk menjaga paru-paru dan jantung. Ya, karena aku seminggu sebelum kena COVID, aku sudah belajar nyelam 3,5 meter. Ternyata itulah sisa-sisa tekanan oksigen tinggi yang ada dalam paru membuat aku survival dalam keadaan saturasi yang sangat rendah. Aku masih bernafas,
ya meskipun sangat rendah, tapi alhamdulillah tidak sampai pakai ventilator, hanya pakai cup itu. Ya, karena mungkin sisa-sisa tekanannya tinggi yang bisa menolong saya, meskipun saat itu sudah lumpuh semua. Ya, akhirnya dalam keadaan masih kursi roda pun saya mulai belajar renang lagi, mulai dari nol, ya karena untuk membersihkan infiltrat yang ada di dalam paru, trombus. Trombusnya penuh dua-duanya, makanya saya sesek. Nggak bisa jalan, sesek banget, masih sesek. Sebulan berikutnya mulailah aku belajar, jalan dan sebagainya, sampai sekarang fit kembali, bahkan sudah kembali renang, bahkan seminggu 7 kali saya renang, tiap pagi saya renang, setiap pagi, gitu. Untuk menjaga ini kembali paru-paru supaya bugar lagi seperti sebelum sakit COVID. Ternyata benar bisa efektif. Kemudian saya sempat screening di tengah-tengah perjalanan recovery. Ternyata saya positif lagi. Saya positif lagi. Di tracing lagi. Ya, pembantu saya semua diliburkan, diisomankan, semuanya negatif. Yang kontak dengan saya negatif. Dan saya sudah mulai praktek, tapi kemudian saya positif lagi. Ternyata fragmen atau yang kita nggak tahu, yang jelas tidak menular dan tidak ada gejala sama sekali. Ya, saya positif lagi, seminggu berikutnya tes aku negatif. Jadi reinfeksi, tapi kata pulmolognya, spesialis parunya, kemungkinan fragmen. Ya, karena tidak menular dan tidak menularkan, tapi tetap kami waspada karena pandemi ini, kami waspada, tetap isoman 1 minggu, dites lagi baru negatif. Saya aktif lagi sampai sekarang. Kemudian saya cuma hanya menjaga supaya tidak capek saja lah. Mungkin enggak ada. Kalau aku melihat, saya bergabung dalam sebuah komunitas penyintas, satu komunitas itu, hampir semua sisa-sisa itu lebih ke arah longing COVID, yang lebih ke arah saraf dan lebih arah ke psikis, psikosomatis. Ya, masih lemes, masih terasa nyeri dada, masih sering ini, sering itu, masih rasanya seperti ada bau sesuatu, kayak trauma-trauma sugesti, karena ujung-ujungnya adalah rasa cemas. Psikosomatis, saya melihat seperti itu. Gejala-gejalanya seperti mengkaitkan dengan jiwa dan saraf. Seperti neuropati, macam-macam. Padahal mereka sudah dinyatakan positif dan sudah bisa ngapa-ngapain, tapi rasa trauma-trauma, ketakutan saat sakit itu masih terbayang-bayang sampai sekarang. Rata-rata mereka. Kemudian mereka, saya anjurkan untuk minum obat-obat yang saya resepkan, ternyata jauh membaik. Ya, saya hanya kasih antidepresan sama anti-manik, saya kombinasi sama anti-ansietas, dosis sangat rendah, cukup membantu mereka melepaskan dari longing COVID ini, long COVID ini. Mereka survival sekarang, baguslah, artinya tidak punya keluhan lagi yang selama ini mereka masih kayak ada batuk, masih kayak ada sesek, ya, lebih karena psikosomatis, karena kata dokternya sudah bagus, sudah nggak apa-apa, tapi rasa itu masih ada, kata mereka. Kalau saya sejak awal memang dari komorbid, dari fisik, organ murni saya mengalami kelemahan hebat, itu. Ya, terima kasih Dr. Sisi. Memang unik sekali ya COVID ini. Ada yang sudah sembuh, belum negatif, ada yang sudah negatif, tapi belum sembuh. Baik, ada pertanyaan lagi, ini dari Dr. Afis di Purwokerto. Ini untuk kelihatannya ini untuk Dr. Susi ya. Bagaimana cara mengurangi kecemasan berlebihan terhadap COVID ketika melihat teman-teman dan keluarga ini banyak yang terkena? Ya. Tidak bisa kita pungkirin ya, tidak, semua orang mesti akan cemas dengan gambaran COVID. Satu, karena propaganda sekali, artinya memang kematian medsos yang memberitakan tentang COVID itu heboh banget. Sejak awal Wuhan itu, dan saya melihat sebuah keanehan, ya, mosok COVID mati mendadak di mana-mana. Ketika kita pertama kali lihat Wuhan, itu kan lucu ya, video-video yang viral itu lucu banget. Mati di bandara, mati di terminal, tiba-tiba, padahal ternyata saya ngalami dan banyak di sini, ya ada panasnya dulu, ada demamnya dulu, itu tidak tiba-tiba mati mendadak seperti itu. Seperti artinya kayak tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, viral-viral itu. Artinya tidak semua benar berita-berita yang kita lihat ada di medsos. Ya, jadi tolong ketika saya ada orang yang konseling gitu, dok gimana dok, saya tolong putus, jangan buka HP, jangan buka medsos, jangan buka itu, kecuali untuk komunikasi dengan keluarga, untuk say hello, untuk silaturahmi. Putus semua informasi-informasi itu, semua tidak penting. Kata kita saat kita sakit, kalau kita cemas itu kalau bisa juga hindari.
Di dalam dunia kedokteran jiwa ada modalitas namanya derefleksi. Ketika orang itu cemas hebat, saya itu suruh orang yang cemas itu kebanyakan kepo. Kepo itu penasaran, selalu ingin tahu. Semua apapun yang dia rasakan, apa yang dia tahu, lihat di Google. Dan itu membuat dia tambah cemas. Maka lakukanlah derefleksi. Apa itu? Lepaskan preokupasi atau fokus kepada suatu masalah. Jangan lihat. Sampai saya mengatakan kepada caregiver-nya atau yang mendampingi atau temannya dia yang sakit, itu keluarganya, itu suruh menahan HP, jangan buka HP. Jangan kepohnya itu jangan dituruti. Ya. Karena semakin puas, dia senang, semakin cemas. Itu pasti. Maka direfleksi. Dari itu salah satu kiat yang bisa kita lakukan adalah jangan baca hal-hal yang berkaitan dengan COVID kecuali memang benar-benar kita tahu dan kita siap mental untuk menghadapinya. Ya. Teman-teman dokter sejawat banyak sekali ya yang cemas sekali dan itu memang sudah apa ya, mungkin udah karakter orangnya juga sejak dulu memang punya kerawanan pencemas karena ini perilaku ya. Perilaku itu tidak bisa saja mendadak. Kalau pencemas ya pencemas. Ya, tapi kita ikhtiar. Salah satunya adalah dengan relaksasi. Ya, dengan self hypnosis. Katakan aku sehat, aku kuat, COVID kecil, aku hebat, ya kan? Ya, katakan itu tadi. Tubuhku hebat, imunku kuat, katakan aja seperti itu. Karena badan akan mengikuti isi pikiran kita. Pikiran kita setting untuk sesuatu yang positif terus. Mulai dari berkata diulang-ulang atau repetisi akan menjadikan memori membentuk karakter yang baru. Ya, karakter yang baru itu yang kita butuhkan yaitu sugesti positif. Ya, nanti kalau bisa dibuka itu rekamannya isinya semua kebutuhan spiritual yang semua manusia butuh. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, ini gambar background saya kok PKS ya. Mungkin saya dulu pernah ngisi webinar di PKS dan background-nya bisa keluar di sini. Saya tidak tahu, tidak sadar kalau saya mempunyai background. Mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada kaitannya dengan partai. Ini kebetulan nggak sengaja. Ya, mohon maaf ya. Ini background-nya benar ya. Kalau di sana background-nya apa, Dok? Aduh, nggak begitu jelas ini. Saya nggak punya background, syukurlah. Kalau di sini jelas sekali background-nya background itu, ya. Yeah. Mohon maaf kalau yang tak berkenan, karena ini saya memang gaptek masalah ini apa internet seperti ini ya. Zoom ini juga tadi dibantu anak saya. Saya mohon maaf kalau tak berkenan karena saya pikir tidak keluar, ternyata itu keluar dulu. Saya pernah pakai dengan background ini, sekarang keluar lagi nih background-nya. Dari sini saya keluar, mohon maaf sekali. Tidak ada kaitannya. Oke. Okay. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, ini belum ada ya. Mungkin yang ada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi, mau secara langsung juga bisa. Menyampaikan secara lisan, silakan. Ya, baik, kalau tidak ada lagi. Tadi Dr. Dharma juga sudah share materinya ya di room chat, materi PPT beliau. Ya, bisa di download rekan-rekan semua ya, materinya tadi bagus sekali. Kemudian juga materi dari Dr. Susi nanti bisa kita berikan bagi yang menginginkan, nanti mungkin di grup WA ID bisa kami share. Insya Allah sudah diizinkan ya Dr. Susi, kalau materi yang self hipnosis dengan rekaman suaranya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya, semoga menjadi jariah. Amin. Baik, rekan-rekan semua, alhamdulillah ini materi sudah bisa tersampaikan dari dua narasumber, kemudian juga dengan tanya jawab ya, insya Allah akan memperkaya hasanah pemahaman kita terhadap kesehatan ini ya, khususnya terkait di era pandemi ini, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita ya secara kejiwaan dan secara nutrisi ya yang seimbang dan yang tepat.
bisa kita akhiri. Dari saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara, Dr. Susi Suryaningsih dan Dr. Darmajati. Ya, semoga menjadikan pahala bagi keduanya sudah bersharing ilmu di sini. Demikian waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya izin share ya, wabarakatuh. Dok. Izin live ya. Sebentar Karena dokter, sudah- kami foto Ya, dulu boleh ditutup. dokter? Ah ya, Ya, untuk para Oh, ya. peserta yang masih berada di ruangan, monggo sebentar bisa mengaktifkan untuk kameranya. Kita akan Foto bersama. Ada Dokter Susi, Dokter Dharma, juga Dokter Sigit. sudah kelihatan, masih kelihatan ya? Dokter hilang dok, anunya. Apa? Hilang ya? Oke dokter. Oh sudah muncul lagi dok. Sudah muncul ya? Oke. Mari dokter, saya foto dulu untuk yang sesi pertama. Dokter Ujang. Gimana Mbak? Monggo. Ya dokter, kameranya dokter. Monggo dokter. 1, 2, 3. Oke. Udah? Oke dok. Matur nuwun untuk Dokter Susi, Dokter Dharma, dan juga Sami-sami. Dokter Sigit. Wah, terima Izin kasih. live ya. Sehat terus Susi. dokter. Terima Sehat kasih. terus, tidak terkena Terima COVID kasih. kembali dan selalu menginspirasi. Amin. Dokter Andri. Wah, Andri datang. Ya, oke, terima kasih Dokter Sutowo, Dokter Andri. Oke. Monggo. Akhir kata, saya Dokter Afis. Izin live ya. Ya dokter, izin untuk mundur diri dulu. Alhamdulillah untuk acara webinar pada sore hari ini terselenggara dengan baik. Kepada rekan-rekan sekalian yang hadir, semoga senantiasa selalu sehat dan selalu bisa berkarya dimanapun kita berada. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga memohon maaf apabila terdapat banyak ketidaksinkronan dari sinyal ataupun gangguan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sigit, matur nuwun, Dokter Ujang. Oke, sami-sami, Bu Susi. Ya, dokter. Dokter Mama, oke. Terima kasih semua di Purbalingga, sukses. Amin. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Dharma. Ini sudah saya off-kan. Baik. Ya dokter, nanti siaran tundanya masih bisa diakses lewat YouTube channel.